akhirnya ketahuan juga ya bagaimana caranya untuk melaporkan 4 orang itu. Jadi kalau lawyer atau kuasa hukum Jokowi mengatakan terserah Jokowi, tetapi sepertinya Jokowi tidak mungkin melaporkan. Lalu masyarakat yang melaporkan menggunakan pasal yang aneh, pasal yang pernah dikenakan kepada Habib Rizik, yaitu pasal 160 KUHP, yaitu menghasut untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana apa yang disuruh dihasutkan itu? Kalau kita mencari gini, yang namanya kejahatan itu harus berupa kejahatan. Kalau memang misalnya ini dianggap katakanlah fitnah, ya sudah, Jokowi yang mengadukan sebagai fitnah. Jadi kalau ini diproses, minta ampun ya. Tapi coba kita bahas dulu ya. Oke. Ini breaking news, Roy Suryo hingga Dr. Tifa dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Oke. Ini ada kelompok masyarakat yang begini ya. Ya tapi hak. Iya, tetapi kita bukan untuk saling memenjarakan, tapi saling mengontrol kebenaran. Kan kebenaran, forum kebenarannya sudah ada, yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta. Tapi tiba-tiba orang intervensi dengan menggunakan yang begini. Nanti orang yang potensial menjadi ahli itu bakal ditangkap. Kan kacau jadi. Allahu Akbar ya. Oke, kita lihat dulu ya. Tribunnews.com Jakarta. Breaking news, Roy Suryo hingga Dr. Tifa dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tribunnews.com Jakarta. Lama-lama masyarakat muak kalau gitu ya. Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara, luar biasa ya. Ada waktu itu ada pencinta dan lain sebagainya. Bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya. Kuasa hukum pelapor Rusdiansyah mengatakan 4 terlapor itu berinisial RS, RSM, RF dan seorang perempuan berinisial TT. Sudah kita tahu semua RS itu adalah Rismon Sianifar atau Roy Suryo ya. Kemudian RSM itu Roy Suryo apa gitu ya. Kemudian RF itu adalah Rizal Fadila dan TT itu adalah Tifauza Tiasuma ya. Dilaporkan itu inisialnya RS, RSM ya. Kemudian RF, kemudian TT. Teman-teman mungkin sudah familiar kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat ya. Saat ditanya lebih lanjut, Rusdiansyah mengindikasikan bahwa satu terlapor adalah mantan menteri. Ya bisa jadi mantan menteri, ujarnya singkat. Diketahui 4 sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPOA Rizal Fadila, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Allahu Akbar. Ya. Apa yang dihasut? Terus jadi kita lepas pasal berita bohong. Sekarang ada pasal 160 KUHP ya. Rusdiansyah menyebut bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan. Akibat penghasutan itu terjadi kegaduhan. Luar biasa. Misalnya ada orang yang menggeruduk UGM. Nggak ada kerusuhan bro. Ke Solo bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi, ungkap Rusdiansyah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara sendiri menilai jika penghasutan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Gimana dia mengukurnya? Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan mencontohkan jika kegaduhan itu terjadi di Universitas Gadjah Mada dan di sekitar kediaman Jokowi di Solo. Kami juga bawa beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya, kata Andi. Luar biasa. pakai begini ya. Respons atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi sebagai ijazah yang palsu sehingga kami harus cepat
Mestinya ini tanpa dilapor karena ini adalah delik biasa, itu mestinya bisa langsung diproses hukum imbuhnya. Sesak napas kita ya. Saya tidak tahu nih orang belajar hukumnya di mana ya. Kok bisa ya dengan mengabdi kepada yang begini-begini. Kita bukan tidak. Kan begini ya. Sebagai lawyer yang kita harus cari itu adalah kebenaran. Bukan pembelaan pada orang per orang. Nah kebenaran itu apa objeknya? Mengenai ijazah. Justru pusat keonaran itu adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena dia tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Ada forum resmi yang namanya pengadilan. Tidak datang. Tidak menunjukkan. Ya tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana diproses hal seperti ini. Luar biasa ya. Tiba-tiba. Apakah ada hak legal standing melaporkan? Nggak ada. Penghasutan dan lain sebagainya itu adalah delik umum, bukan delik aduan. Tapi apakah polisi menilai orang yang membuat opini, yang membuat statement itu melakukan penghasutan? Lama-lama yang tidak sesuai dengan kekuasaan dianggap menghasut. Rocky Gerung dianggap menghasut nantinya. Semua orang yang berpendapat dianggap menghasut. Kan kacau jadinya. Padahal sebaliknya, orang yang mengatakan ijazah asli kan belum tentu benar juga. Siapa bilang tidak memunculkan kegaduhan? Gara-gara kader PSI misalnya membuat tantangan bahwa itu adalah ijazah aslinya. Lalu orang seperti Rizwan melakukan digital forensik. Melakukan tes-tes yang merupakan ilmunya. Why? Tidak bisa. Emang negeri ini negeri otoriter, ya kan? Oke. Yang jelas Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya sebagai orang yang ngerti lah prosedur-prosedur hukum, berhukum dan lain sebagainya, ya prihatin saja. Ya, kalau seandainya ada lawyer-lawyer yang kemudian menggunakan ilmunya untuk mengkriminalkan orang, bukan untuk mencari kebenaran, atau untuk membela orang, bukan untuk mencari kebenaran. Yang kita cari itu harusnya kebenaran. Jadi kebenarannya apa dulu? Kan kebenarannya soal ijazah. Bagaimana mungkin? Nah, tapi kita tidak tahu penegak hukum nanti memprosesnya atau tidak. Apakah dia menghalangi seperti kemarin skenarionya ketika Jokowi berkuasa, ketika dilontarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Egy Sujana CS, tiba-tiba penggugat prinsipalnya Bambang Tri ditangkap, ditahan. Sekarang Dr. Taufik menggugat dengan tipu UGM. Salah satu lawyernya dijadikan tersangka tanggal 18. Oke. Halo Rismon, bro. Mau nangkapi nggak ini berita ini? Anda dilaporkan ini. Oke. Mau sebentar ya. Saya jangan matiin langsung. Sekarang saya lagi live juga ya. Sebentar ya. Halo. Halo Bang. Iya, saya tidak ingin Anda mengomentari dari sisi teknis hukumnya yang barangkali Anda tidak paham nantinya ya. Tetapi komentar saja bahwa Anda dilaporkan oleh sebuah organisasi ya, bukan Pak Jokowi sendiri, dengan alasan Anda sudah melakukan penghasutan ya. Pasalnya ini ya, saya bacakan ya. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut ya, supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana paling banyak 4 atau Rp4.500. Jadi kalau pidana dendanya nggak usah Anda hitung ya, karena ini KUHP lama kan. Tapi intinya Anda dianggap menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa atau tidak menuruti ketentuan undang-undang ya, ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Komentar Anda terhadap laporan tersebut, Bro Rismon?
Semua orang berhak melapor. Kita lihat aja nanti Bareskrim memproses atau enggak, Bang. Ya. Jadi kalau kenapa enggak Pak Jokowi sendiri yang melaporkan gitu loh? Kenapa harus ormas itu? Ya. Jadi no comment lah, Bang. Oh, no. Laporkan saja. Kalau saya dipanggil saya datang. Oke. Yang pasti saya analisa saya based on science. Oke. Itu nggak bisa dibungkam. Oke. Tetapi yang jadi masalah adalah, bro, ya, kalau kasus terdahulu yang terkait dengan Bambang Tri, ketika dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tiba-tiba dia ditahan sehingga kasusnya tidak bisa berlanjut. Nah itu cara-cara yang dulu lagi dipakai kan. Anda kan sudah disebut-sebut tuh akan menjadi ahli dalam gugatan di PN Surakarta. Di Surakarta. Nah, gimana kalau Anda ditahan? Kan nggak bisa menjadi ahli jadinya. Nah itu lagi cara-cara seperti itu kan. Kenapa takut? Ketika saya maju nanti ahli di Surakarta kan. Ya kan, ya beginilah potret hukum di Indonesia gitu loh. Ya kalau saya ditahan siap gitu loh. Ya tapi Anda ditahan juga ngapain gitu ya? Anda melakukan scientific activities ya, aktivitas ilmiah. Ya mungkin peradaban hukum kita masih sampai di sini, Bang. Oke ya. Gitu loh. Jadi orang jahat itu adalah orang yang pendapatnya tidak sesuai dengan penguasa atau mantan penguasa atau mantan penguasa yang masih dekat dengan penguasa baru mungkin ya. Iya, dan tiga alumni UGM itu ya yang dilaporkan. Dan jadi 3 alumni UGM yang datang pertama, kemudian satunya lagi yang datang berikutnya. Padahal untuk menunjukkan keadaban mereka bersilaturahmi, tapi silaturahmi itu katanya membuat keonaran, menghasut katanya, sehingga terjadi. Padahal yang saya lihat justru pendukung Pak Jokowi sendiri yang kemudian noel kepala orang. Kalau berpihak kepada penguasa suka-suka, Bang. Oke. Nggak akan dilaporkan ya? Iya, nggak ada yang mau melaporkan mereka. Nanti kalau kita lihat aja lah gitu. Nanti kalau kita misalnya ngomong begini, waduh, ini menghasut, ya, luar biasa ya hukum sini. Oke, apa yang ingin Anda katakan terakhir sebelum closing? Silakan, Bro Rismon. Halo, Bro Rismon. Apa yang halo? Oh, rupanya ada ini ya, ada telepon masuk gitu. Jadi coba kita from my wife gitu ya. Sorry tadi keputus. Ada telepon dari markas besar. Oh, markas besar dapur. Saya akan hadapi gitu loh, Bang. Nggak bakal mundur saya. Oke. Walaupun dikriminalisasi terserah. Yang pasti saya akan mengekspos beginilah potret hukum di Indonesia. Gitu loh. Analisa saintifik malah dilaporkan, dibilang menghasut, ya kan, Bang? Itu loh, Bang. Oke. Apalagi yang ingin Anda sampaikan sebagai closing? Sebagai closing ya mereka bisa melaporkan siapapun, tapi let's see polisi berpihak di mana sekarang, kan gitu. Oke. Ya kan, Bang? Ya. Kita akan lihat polisi berpihak kemana. Gitu. Jangan menancam-nancam, lapor-lapor. Nggak takut saya. Gitu. Nggak takut. Oke. Dan saya ketika dipanggil saya akan datang. Oke. Walaupun Nanti kalau pengacara yang menolong saya apa nggak bisa dilaporkan balik gitu. Oke. Tapi yang jelas sebenarnya ini kan sudah ada laporan pidananya, yaitu laporan pidana penggunaan dokumen yang dilakukan oleh TPUA ya. Harusnya kalau sudah dipidana proses dulu soal ijazahnya, baru kemudian orang dikatakan bikin macam-macam dan lain sebagainya. Tapi mereka pintar melipir, tidak pakai fitnah atau pencemaran nama baik, dipakai undang pasal 160 ya persis
seperti kejadian sebelumnya ya, pinjam tangan orang lain. Iya, pinjam tangan orang lain, Bang. Kurang gentleman gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan Anda Anda siap ya. Itulah resiko perjuangan. Tetapi Iya, Anda pasti, risiko perjuangan. insya Allah ya, kebenaran itu Iya, Bang. akan tampak. Walaupun dia datang berliku. Loh, kalau semua pengecut mau jadi apa negara kita ini? Oke. Kalau ini Iya, quotation bagus. Kalau semua pengecut mau jadi apa negara kita ini ya? Luar biasa. Iya. Oke, Bro. Oke, Bang. Nanti kita Oke. ketemu, Bang, ya. Iya. Lusa mungkin, Bang. Oke, makasih. Oke, Bang. Selamat memancing. Oh, Bener kan? Anda dilaporkan karena mancing kan? iya. Oke, ya, makasih ya. Oke, Bang. Yo. Makasih, Bang. Selamat Yo. malam, Bang. Malam. Ya, itu dengan Rismon Siahaan ya. 3 kali saya telepon dia hari ini. Karena kebetulan memang ada perkara yang tiba-tiba dia dilaporkan ya. Lagi-lagi ridiculous ya hukum kita itu. Apakah melaporkan itu adalah hak? Ya boleh aja melaporkan. Tapi kalau kita bicara hukum ya, harus ada relevansinya, hukum kausalitasnya. Kalau yang melaporkan itu Pak Jokowi misalnya, dan dia merasa dicemarkan, difitnah, maka laporkan nggak ada masalah. Pencemaran nama baik, fitnah oleh yang bersangkutan. Ini ada orang lain, diproses lagi nantinya. Allahu Akbar ya, nggak ada kaitannya. Apalagi misalnya mengatakan relawan Jokowi dan lain sebagainya. Relawan for what? Dia mantan presiden, warga negara biasa, gitu. Justru berlaku yang namanya equality before the law ya. Tapi ya sudahlah, di negara ini ya, kepala negara paham nggak ya soal penegakan hukum yang adil, yang benar ya. Bagaimana mengendalikan penegak hukum agar menegakkan hukum sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya ya. Halo bro, saya lagi live. Gimana? Oke, sekarang ya saya nggak matikan. Oke. Wah, ini gimana tadi? Saya bilang jangan matikan, dia matikan ya. Oke. Sobat era sekalian, ini ada dari Hosinuddin ya rupanya. Oke. Ini karena dia lawyer. Halo bro. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sudahlah, silakan Anda menelaah 4 orang yang diadukan oleh sebuah organisasi dan gunakan pasal Habib Rizik, ya kan? Pasal 160 KUHP yaitu menghasut. Luar biasa, menghasut atau membangkang terhadap kekuasaan umum yang sah ya. Oke, silahkan. Jangan-jangan mereka berpikir Jokowi masih penguasa, jangan-jangan ya. Jangan-jangan begitu. Nah, saya berangkat dari ulasan bahwa sebelumnya kan yang menyebut akan melaporkan 4 orang tapi tidak disebutkan namanya kan kuasa hukum Jokowi. Ya. Namun kuasa hukum Jokowi menyatakan semua berpulang kepada keputusan Jokowi apakah mau menindaklanjuti atau tidak. Ya. Nah hari ini setelah tahu yang melaporkan itu bukan Jokowi atau kuasa hukumnya, saya ingin ketegaskan kepada publik bahwa Jokowi itu pengecut sekaligus pembohong gitu ya. Harusnya kalau kita bicara dalam konteks hukum pidana, siapa yang kemudian berkepentingan untuk melaporkan tentu orang yang dirugikan, dalam hal ini korban. Ini kan tidak bisa dilepaskan dari kritikan sejumlah pihak bahkan mayoritas rakyat terhadap masalah ijazah Jokowi begitu loh. Nah ini kan sebenarnya mengulang seperti kasus Bambang Trimulyono yang dipersoalkan oleh Bambang Tri Jokowi tapi yang melapor orang-orang lain mengatasnamakan inilah itulah. Ya kemudian di dalam proses persidangan ternyata mereka terafiliasi dengan penyidik sehingga BAP-nya juga dalam tanda petik ya BAP-nya udah persiapkan, jadi redaksinya banyak sama saksi-saksi itu. Jadi saya mau ingin tegaskan pada kesempatan malam ini yang pertama, Jokowi dan kuasa hukumnya pengecut, ya, tidak berani melaporkan langsung
Dan dengan demikian saya khawatir cara-cara lama yang digunakan untuk mengkriminalisasi Bambang Tri dan Gus Nur terjadi pada kasus ini. Jadi apa? Orang tetap dituduh salah, ya, katakanlah melakukan penghasutan yang berkaitan dengan ijazah, tapi lagi-lagi ijazahnya tidak dihadirkan. Nah, dia menembak dari sisi yang lain, tidak ke kabar bohongnya, karena kita tahu sarana untuk mempersoalkan dengan kabar bohong berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kan sudah tidak bisa lagi karena sudah dibatalkan MK. Yang kedua, mereka juga sudah tidak bisa mengedarkan kabar bohong menggunakan pasal 28 Undang-Undang ITE yang baru ayat 3, karena harus ada unsur kerusuhan, kan nggak ada kerusuhan ya di ITE-nya. Nah, balik kenapa ya pakai pasal 160? Saya mau ungkap ya unsur-unsur pidananya. Yang pertama, memang harus ada term atau deskripsi tentang adanya tindakan penghasutan. Secara bahasa, kalau kita bicara penghasutan itu kan berarti mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak sah. Yeah. Misalkan menghasut untuk mencuri, menghasut untuk merampok, menghasut untuk membunuh. Nah, ajakan itu dipenuhi dengan berbagai agitasi yang tujuannya untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di Solo dan Jogja, itu kan bukan penghasutan. Justru ya kawan-kawan aktivis itu secara baik-baik datang ke Solo, datang ke Jogja, ingin mengkonfirmasi sekaligus memastikan apakah benar analisis yang selama ini sudah dikeluarkan berdasarkan data yang beredar itu benar adanya. Dan kalau memang ya data-data yang dikumpulkan juga hasil termasuk kesimpulan itu tidak terkonfirmasi karena ada ijazah asli Jokowi yang ternyata secara faktual dan material ijazah itu bisa dibuktikan asli, selesai kan kasus ini. Jadi tidak masuk form tentang penghasutan dalam dua peristiwa ya, baik yang di Jogja maupun yang di Solo. Di peristiwa Jogja itu tidak ada penghasutan, yang ada klarifikasi, kemudian ingin memverifikasi jika ada data, ternyata data-datanya tidak ada, yang ada hanya dua, yakni data satu skripsi Jokowi, yang kedua skripsi teman yang dianggap itu sekelas atau seangkatan Jokowi, tapi kemudian baru diketahui ternyata itu tesis bukan skripsi, yang seolah-olah didalihkan bahwa skripsi Jokowi dengan tesis roman itu lazim karena temannya juga dengan tesis roman yang juga tidak ditandatangani oleh otoritas pejabat di dalam skripsi itu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara melawan kekuasaan umum, nah inilah orang ini nggak ngerti ya apa sih definisi penguasa. Kalau kita bicara kekuasaan itu secara de jure dan de facto, nah mungkin mereka menggunakan pengertian secara de facto. Kalau kita bicara kekuasaan de facto ya boleh-boleh saja. Bahkan saya pun menganggap Jokowi masih berkuasa karena menteri-menteri masih disetir Jokowi, masih sowan ke Jokowi, sejumlah kebijakan masih tunduk gaya lama. Prabowo belum sepenuhnya bisa melakukan tindakan secara de facto sebagai pemimpin. Bahkan saya lihat nih Bang, meskipun kita bukan sistem kabinet parlementer, tapi seolah-olah Prabowo itu menjalankan peran sebagai kepala negara saja, sementara kepala pemerintahan de facto seolah-olah Jokowi yang memimpin. Jadi seolah-olah Jokowi masih punya kekuasaan sebagai Perdana Menteri begitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara hukum, kekuasaan dimaksud harus secara de jure dulu. Secara de jure dia punya jabatan publik yang mewakili entitas kekuasaan. Apa itu jabatan publik yang mewakili entitas kekuasaan? Ya, jabatan yang bisa diraih melalui dua pendekatan. Pertama, jabatan politik yang melalui proses politik, entah dia presiden, entah dia gubernur, bupati, wali kota, atau juga dia anggota DPR, walaupun kalau DPR itu penguasa dalam pengertian legislatif ya. Yang kedua, bisa saja ya jabat-jabatan yang sifatnya administratif yang memang punya kekuasaan di pemerintahan, misalkan Kapolri ya, dan jajarannya yang punya pangkat, yang jenjang kepangkatan itu diperoleh secara proses administratif melalui jenjang karir atau TNI dan seterusnya. Nah, ini Jokowi nggak ngomong itu gitu loh. Ini orang kalau saya lihat Bang, orang ngawur ya, pakai senjata ngawur, yang penting laporin dulu. Kalau menurut saya ini untuk buang malu Bang, buang malu kepada aktivis, seolah-olah ya mereka tetap bikin laporan lah. Harapannya kan sebenarnya mereka nanti bisa damai, lalu membangun narasi, Pak Jokowi baik, nggak mempersoalkan, hanya kami yang mempersoalkan. Tapi Pak Jokowi sendiri ternyata tidak menginginkan itu demi bangsa dan saudara. Allah, itulah yang bisa kita baca keadaan pada hari ini. Nah, kalau kita bicara inisial ya, saya kan tadi baca tuh inisialnya itu Bang.
dugaan saya memang inisial itu merujuk kepada 4 orang, yang 4 orang itu 3 orang datang ke UGM, 1 orang itu datang ke Sulu. Ya sebenarnya tidak inisial lagi ini. Judul beritanya Roy Suryo hingga Dr. Tifa dilaporkan ke polisi. Iya, kalau ditulis kan begitu. Tapi kalau kutipan wawancaranya kan masih pakai inisial. Kalau TT itu kan Dr. Tifa Fauzat. Kemudian RF itu kemungkinan Rizal Fadila. Itu RS itu Roy Suryo. Kemudian RSN itu kan Rismon Sianipar Nenggolan. Nah, saya bertanya, apakah memang hukum itu boleh tebang pilih? Orang yang datang ke sana itu ratusan orang loh. Harusnya laporin semuanya itu. Dan malah yang bikin onar itu yang Noel kepala orang ya, yang nyopot atribut itu malah. Lah harusnya kan itu termasuk yang pasang badan yang kemarin sempat ramai di sebuah TV nasional waktu diskusi karena melakukan intimidasi, bahkan keluar kata-kata kasar ya dari mulut orang itu. Kan itu yang dikejar begitu. Tapi saya yakin ini karena buang badan, buang malu, karena apa? Sudah Jokowi sendiri menyatakan akan mempertimbangkan mengambil upaya hukum. Kuasa hukumnya juga menyatakan telah mendelivery 4 nama dengan berbagai data. Lu kok yang pakai orang lain data-data untuk lapor? Ini kan hanya untuk menghindari agar Jokowi tidak ikut diperiksa, Jokowi tidak ikut di pengadilan, bahkan ijazahnya tidak ikut ditampilkan. Nanti lagi-lagi pembuktiannya hanya cukup dengan apa? Ya dokumen fotokopi yang dilegalisir seperti kasus yang terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur gitu. Tapi saya sih melihat ini gak akan ngefek Bang, karena kan 160 KUHP itu kan ancaman pidananya cuma 1 tahun 6 bulan. Oh enggak, 6 tahun. Oh ada yang 6 tahun. Wah ini jadi kan inilah yang kemudian yang membuat Habib Rizik ditahan. Karena dia pertama kali itu disangkakan dengan ini menghasut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Yaitu Maulid Nabi. kan dia kan, jadi saya kira ini kan mengundang untuk Maulid Nabi kan? Gitu. Iya betul. Dulu kan ada, nah harusnya kan kalau kita bicara, halo. Ya, kalau kita bicara urut dari dianggap ini fitnah. Ya, halo. Iya, halo Bang. Iya, silakan. Nah, kalau kita urut dari pernyataan Jokowi kan harusnya urutannya pertama fitnah. Ya. Kalau kita bicara fitnah pencemaran kan 310 KUHP, harusnya yang jadi prinsipal korban langsung yang melapor yakni Jokowi. Kalau kita dianggap ini sebagai suatu kegaduhan dalam berarti kebohongan, berarti kan harus pakai pasal kabar bohong, tapi pasal kabar bohong kan sudah nggak bisa. Yang kemudian menggunakan mengedarkan kebencian juga nggak bisa. Satu-satunya jalan ya fitnah, harus Jokowi langsung 310 KUHP. Cuma orang Jokowi nggak berani tempur langsung, melipir, kalau istilah Jawa itu muter. Nyilih tangan orang. Pakai tangan orang. Iya, pinjam tangan orang, penabuk nyilih tangan. Cuma, tapi kan begini Bang, orang itu kan, kita kan melihat ya, bahwa hari ini penegakan hukum itu kan nggak bisa tunduk pada unsur-unsur yang sudah kita pelajari ya. Anak kuliah kan paham sama unsur-unsur pidana. Tapi mereka menggunakan pendekatan kewenangan. Tangkap dulu lah, yang penting sudah dikandangin. Nah, gampang mah pembuktian. Kalaupun nanti nggak terbukti, ya tetap aja jadi terbukti untuk mengkompensasi masa tahanan itu. Ini yang harus kita lawan semuanya. Dan jadi satu hal barangkali juga akan tidak bisa datang untuk menjadi ahli dalam persidangan perdata gugatan perbuatan melawan hukum Dr. Taufik ya jadinya. Jadi hampir sama di kasus Dr. Taufik juga salah satu lawyer ini sedang dipersoalkan secara pidana itu. Karena kasusnya sebelumnya nggak muncul diserang gitu. Jadi modusnya sudah kelihatan lah. Jadi kalau tindakan seperti ini ya dalam konteks keyakinan publik ya, saya melihat ini juga akan meyakinkan publik. Oh, berarti ijazah itu palsu. Jadi Jokowi hanya bisa membungkam, tapi tidak bisa meyakinkan publik bahwa dia punya ijazah asli. Justru masyarakat hari ini meyakini Jokowi 2 hal sekaligus pada dia. Satu, dia memang ijazahnya palsu. Yang kedua, dia memang orang zolim. Jadi orang yang mempertanyakan justru dipenjara, dikriminalisasi, dan orang selalu cuci tangan. Seolah-olah itu konflik antara pelapor dengan orang-orang yang dilaporkan. Nanti dia bilang, oh itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan hukum.
simpan saja dan seterusnya. Itu bikin jengkel aja itu udah dengan komentarnya kemek tapi apa ya menggemaskan gitu loh gitu Bang. Ya, jadi kita sebagai insan manusia yang bertakwa, beriman harus sabar. Kalau menurut saya rakyat itu nggak boleh sabar lagi. Jadi sabar itu kan untuk ketaatan ya. Sabar dalam ketaatan ya. Tapi nggak boleh sabar melihat kezaliman. Ini udah zolimnya udah keubun-ubun ini Jokowi ini. Ini semua harus bersuara. Nggak boleh sabar diam. Jadi kemudian menyerahkan urusan ini kepada orang-orang yang hari ini. Mohon maaf. Hari ini sebenarnya serangan kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepada 4 orang itu. Jadi jangan dianggap ini kasus 4 orang yang dilaporkan, ini kasus kita semua Bang. Kasus bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan masa depan kita. Legasi kita punya sejarah kebangsaan, pernah punya pemimpin seperti apa, ini kan legasi kita. Jadi jangan sampai kawan-kawan ini ditinggalkan. Nah, ini yang harus kita backup penuh, kita harus lawan semua kezaliman ini. Dan kita persoalkan itu, apa dasar hukumnya dia melakukan tindakan itu. Nah kalau itu memang pesanan ya kita bisa yakini apapun kalau sudah dipesan maka tidak ada hukum lagi. Maka kita tegaskan saja ini negara Jokowi bukan negara hukum, gitu saja. Kalau sudah begitu ya silakan. Jadi ketika ada narasi negara kita negara hukum tapi praktiknya tidak tunduk taat pada hukum, maka jangan salahkan rakyat ketika ada pembangkangan. Kenapa? Karena rakyat juga melihat aparat yang harusnya menegakkan hukum justru jadi pelayan orang-orang yang ingin melegitimasi legasinya dengan dalih-dalih pidana gitu loh. Harusnya kan terbuka. Udahlah, kalau Jokowi yang lapor saya dukung, makanya kemarin kan saya dukung, ayo lapor. Karena dengan itu kan bisa segera tuntas. Nah kalau lapor sampai kayak gini, ini akan ambiar, nggak akan tuntas lagi. Dugaan saya Jokowi nggak akan dipanggil jadi saksi. Ijazah aslinya juga nggak akan datang. Modusnya hampir sama dengan kasus Pak Bang Tri dan Gus Nur gitu. Oke, silakan closing statement Anda kalau mau. Ya, jadi closing statement saya yang pertama, himbauan saya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perjuangan mengungkap keabsahan ijazah ya Presiden ke-7 atau mantan Presiden Republik Indonesia itu adalah perjuangan seluruh rakyat, sehingga yang punya kepentingan, kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memastikan ijazah Jokowi yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bahkan 2 periode atau 10 tahun itu adalah kita semua. Sehingga kita tidak boleh melokalisir tanggung jawab itu, kewajiban itu hanya kepada Saudara Roy Suryo, Saudara Rismon Sianipar Nenggolan, Saudara Rizal Fadila, termasuk kepada Dr. Tifa. Yang kedua, jangan dianggap laporan ini adalah serangan hanya kepada 4 orang ini. Ini merupakan serangan terhadap akal sehat seluruh rakyat, serangan terhadap kedaulatan seluruh rakyat yang punya kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memastikan legasi sejarah berbangsa kita bersih dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu. Karena itu pembelaan yang dilakukan tidak boleh diserahkan kembali kepada 4 orang ini saja yang dilaporkan ini, tapi ini merupakan bagian dari kita anggap ya ini adalah kasus kita, maka kita semua harus terlibat. Yang ketiga, kepada aparat penegak hukum, hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sehingga jangan menambah keadaan Indonesia menjadi sangat tidak baik karena memaksakan kewenangan di atas narasi penegakan hukum, padahal cara-cara penegakan hukum yang mencederai etika hukum, norma hukum, asas hukum, termasuk unsur-unsur yang tidak terpenuhi dipaksakan ada pada kasus yang sebenarnya itu masuk nomenklatur menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak konstitusi, dipaksakan menjadi seolah-olah kejahatan karena dianggap melakukan aktivitas penghasutan. Nah, ini akan menjadi presiden tambahan yang lebih buruk kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, begitu. Nah, yang selanjutnya saya menghimbau kepada Presiden untuk menengahi, jangan selalu diam. Ini Presiden kita terlalu banyak diam. Di kasus PIK 2 diam, korbannya sudah kemana-mana. Di kasus ijazah palsu yang sudah lama juga diam, korbannya juga kemana-mana. Alih-alih memerintahkan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya agar legasi berbangsa kita menjadi baik, malah Jokowi diberi kepercayaan ini untuk menghadiri pemakaman Paus sebagai wakil dari Indonesia. Ini kan sama saja penghinaan terhadap apa? Terhadap kedaulatan rakyat.
Jadi jangan lanjutkan redaksi hidup Jokowi itu dengan satu tindakan kebijakan yang memang mengutamakan Jokowi ketimbang seluruh rakyat Indonesia. Ingat, amanah memimpin seluruh rakyat Indonesia pada proses Pilpres yang lalu itu bukan diberikan oleh Jokowi, tapi diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terlepas bahwa hanya 58% yang memilih, tapi hari ini Saudara Prabowo Subianto itu sudah menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang harus dilindungi adalah seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, ya kepada sosial media termasuk Bang Refki dan yang lainnya, jangan bosan-bosan untuk terus menyuarakan, karena hari ini nggak ada lagi cara untuk melakukan perjuangan amplifikasi akal atau nalar sehat ini selain melalui sosial media, karena ya kekuasaan bisa mengintervensi media mainstream yang akhirnya narasinya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan, kisi-kisinya sesuai dengan amanah atau kehendak kekuasaan. Dan hari ini hanya sosial media yang nggak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Mari kita bareng-bareng berjuang sesuai dengan fungsi kita masing-masing dalam rangka untuk tujuan bersama, yakni untuk memperjuangkan bangsa dan negara yang tercinta ini. Demikian Bang Refli. Oke, terima kasih Bro Zainuddin ya. Anda menggebu-gebu sekali, pasti gemes pasti ya. Sebagai seorang sarjana hukum yang paham betul masalah seperti ini. Nanti kita jumpa lagi ya. Bila perlu kita hadirkan lawan debat Anda biar seimbang. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Zainuddin ya. Memang ketika menggunakan pasal 160 itu ya cukup aneh. Karena klasifikasinya dua sebenarnya pasal itu. Satu, melakukan provokasi untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah membangkang terhadap kekuasaan umum yang diperoleh baik undang-undang maupun karena karena memang dia penguasa gitu ya. Jadi ini barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang atau perintah yang sah. Jadi tiga itu. Ya. Satu, menghasut supaya melakukan perbuatan ya, yang dapat dihukum. Dua, kemudian melawan penguasa umum. Tiga, membangkang terhadap perintah undang-undang atau jangan menurut penguasa ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat misalnya, maka cuma satu saja kan, menghasut untuk melakukan perbuatan. Karena Jokowi bukan lagi penguasa. Persoalannya adalah apa yang dihasut oleh orang itu ketika mereka datang bersilaturahmi. Kok dibilang menghasut untuk membuat tindak pidana? Oke. Kadang-kadang memang di Republik ini nggak perlu pintar-pintar ya untuk itu. Yang penting Anda berani dekat dengan kekuasaan, membela yang benar, membela yang korup dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Jalan yang benar itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang bukan bohong, jalan yang benar-benar jujur, ya, lurus, ya. Begitu saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.